mapnya kita akan melihat ternyata Kidonya yang memakai Uranus dan Clay-nya Clay-nya pakai Selena. Ya, sisi mid laner ya dari Clay sendiri sudah ada flame shot dikeluarkan oleh Clover dan juga Darkness, membuat Fredo harus mundur setidaknya agak menahan pergerakan dari Genflix sendiri ya. Benar sekali, dengan dua flame shotnya masih ada Fireball juga Kido. Mulai datang kali ini. Masih bisa untuk dikasih cooldown, lihat dia reduction terus-menerus dan bahkan dibakar untuk Kidonya. Tampaknya terkena slow dan langsung mendapatkan first blood dari tim Aura. Tidak takut ya, mereka langsung dimajuin lagi karena pergerakan dari Kidonya juga udah lambat karena efek slow juga. Bahkan kita lihat di arah mid lane-nya Fredo-nya juga harus dipunish. Dua player dari Genflix Era of di bawah menit kedua sudah mulai ter-take down kali ini, dan Godiva di arah atas juga cukup mengganggu dari pergerakan dari Rinasmi sendiri, sedangkan masih dicoba dicolek-colek, coba dibalas sedikit demi sedikit saja Godiva. Bisa dibilang ya memang agak sedikit unggul dari segi level juga, tapi kita lihat di arah bawah Fredo-nya masih punya 1000 pounder untuk menghindari damage yang dikeluarkan dari tim Aura. Yes, benar banget, dan move lagi ke arah mid lane dari pergerakan tim Aura. Benar-benar cukup cepat juga rotasinya. Bahkan dari buff birunya akan dikasih ke Clover kayaknya. Oke, cukup menarik. Berarti dari Grangernya hanya menggunakan buff merah seharusnya. Sedangkan kita lihat juga dari Wattnya baru mendapatkan level 4. Masih cukup off-farm, belum sekaya Panstrong harusnya. Dan bahkan di arah bottom lane-nya masih bisa kelawan loh. Sama Clovernya, di stun, di hit lagi pelan-pelan. Walaupun masih dari regeneration. Miss ternyata. Sayang banget, tapi Kido masih bisa survive, balik ke arah belakang. Tapi ternyata sudah ada Akai yang menunggu di semak-semak. Tapi harus berhati-hati dari Genflix, sudah ada rotasi yang dilakukan oleh tim Aura kali ini, tapi Credo-nya masih mengumpat di dalam rumput. Belum mendapatkan level 4, belum ada Hurricane Dance, masih mencoba untuk nyampahin aja, tapi ternyata siapa yang dapat? Masih Fansro. Masih ada satu hit terakhir dan bahkan Fredo-nya dengan Death Sonata, bahkan kita lihat Kidonya juga mau dimasukin ke sama Phoenix. Belum, ternyata ejector hanya di pop up kemana. Lihat Imperial Justice ya, langsung diikat Kidonya, nggak bisa kemana-mana dan bahkan langsung dibakar oleh seorang Darkness. Iya, 1 poin kehilangan lagi dari tim Genflix Errol kali ini. Belum ada balasan, harus berhati-hati karena sudah mulai memasuki menit yang ketiga kali. Turtle yang pertama langsung akan respawn. Dan masih tarik ulur juga di arah mid kali ini. Belum ada satu objektif yang didapatkan dari kedua tim. Armstrong masih sibuk farming, dan memang sebenarnya kalau kita lihat Bruno juga gak kelihatan dari tadi farming terus menerus. Di arah atas ternyata Rinasmi-nya berhasil di take down kali ini. Dan Godiva bakal coba untuk mencicil-cicil, tapi di arah Turtle kita lihat Clover sudah mulai maju dan berhasil mengamankan Turtle-nya. Dicolong begitu aja, tapi masih mau lebih. Ternyata sudah mulai datang Darkness dan bahkan Panstrong-nya, Rhapsody-nya nggak mengenai siapa-siapa, tapi Watt-nya bakal sendirian, bakal coba dikejar di sini. Mau kemana? Ejector kah dari Phoenix? Smart Missile saja. Yes, dan juga masih ada burst fireball tadi dibantu dan bakar Clover-nya. Masih ada bawah mencoba untuk mengincar Kidonya. Diganggu lagi buff merahnya. Genflix Arrowwalk benar-benar ditekan. Bahkan di arah atasnya Godiva-nya juga free banget. Masih bisa di-defend, harusnya tidak ada katapult, tidak ada gerobak di arah top lane. Masih bisa untuk di-defend untuk turret keduanya. Sedangkan kita lihat juga di arah bottom lane-nya Kidonya juga diharas habis-habisan sama Valir, kemudian sama Sylvana. Dan di arah mid lane-nya 3 orang, mau dibukakah? Benar-benar belum pecah telurnya. Masih dengan kedudukan 6-0 dengan 12.000 gold. Perbedaan 5 loh. Iya benar. Perbedaannya mungkin hanya 3.000, tapi bisa dibilang lumayan berasa juga di arah early. Tapi Clay-nya juga lagi-lagi ter-pick off, dan Fredo berhasil menjepit seorang Clover yang akhirnya ter-take down juga. Yes, benar banget. Masih ada flicker dari Fredo-nya, masih bisa untuk escape harusnya. Phoenix hanya membuka ejector yang mencoba untuk flame shot, tapi ternyata ada body block dari tim Genflix. Masih bisa untuk diamankan. Blue buff-nya mencoba untuk dicicil pelan-pelan Phoenix. Ketika dia buka ejector, semuanya pada buyar, takut langsung mundur ke arah belakang ya. Nggak bakal dilanjutin kali ini, dan harus setup lagi dari kedua tim. Meskipun kalau kita lihat memang dari Aura mereka unggul dari sisi objektif. Perbedaan 3.000 net worth, objektif dipegang 2 turret, dan bahkan poin killnya juga bisa dibilang baru 1 poin saja untuk Genflix Aerowalk. Tapi Phoenix-nya lagi-lagi mengarah ke seorang Clay, tapi unstoppable force-nya belum sempat untuk mendapatkan Clay-nya. Kita lihat Wattnya juga terharas, tapi lihat masih ada Elevor juga mencoba untuk maju lagi. Godiva, Duel of Dragon kah? Duel of Dragon mengarah ke seorang Fredo. Lihat satu hit lagi dan langsung dapat
sudah mulai mengejar mendapatkan satu objektif di area mid. Kali ini Turtle sudah mulai diinisiasi. Apakah bakal dicolong lagi sama Clover? Harus berhati-hati, sudah mulai datang. Ejector, masih ada Darkness juga mencoba untuk burst fireball, tapi mencoba untuk lebih fokus lagi. Genflix yang mendapatkan tapi ada Hurricane dari seorang Fredo yang langsung dilahap, didapatkan juga Phoenix yang langsung dikejar dia aja. Bahkan ada Imperial Justice mengenai 3, tapi damage-nya belum cukup dan bahkan Clover-nya yang harus dipanis, dibalikin lagi sama tim Aerowolf. Dikejar dari Godify-nya, masih bisa Sunbo juga, masih bisa cabut, masih terkena satu ya di Soul Trap, mencoba untuk berebutan. Satu lagi siapa yang dapat? Godify. Ya benar banget, masih dikejar, ternyata masih ada Blunder dan Thousand Pounder kali ini. Blunder dari Fredo bahkan coba untuk nge-stun seorang Godiva. Masih ada Regen dan juga masih ada Little Wanderer. Yap. Benar banget, masih ada Walkie Grass bersama Godiva juga selama 20 detik ke depan. Dan ada satu fun fact, hingga saat ini Genflix Aerowolf tidak pernah memainkan Kaja sekalipun di season 5 ya. Oke. Nah, Entah mungkin di band atau mereka emang tidak memakai draft Kaja. Jadi strategi nggak memakai, tidak dibutuhkan Kaja. iya. Dan kali ini sudah dikeluarkan dari Sonata yang hanya mencicil-cicil saja teman-teman dari Genflix Aerowolf tadi di area Turtle. Dan gak akan ada follow up lagi dari tim Aura. Kali ini mereka udah sadar, oke, Genflix sudah mulai grouping. Dan ini udah memang bisa dibilang kayak titik comeback juga untuk Genflix Aerowolf kalau auranya keculik satu persatu terus. Benar, bahkan sekarang hanya beda 1000. Iya. Atau mungkin 600, ya 1000 lah ya, benar. Kayak nggak terlalu banyak. Yang tadinya beda 12.000 dia cuma 9.000, 3.000 ya, hampir Iya. 3.000 sebelumnya. Benar banget, dan kali ini Aura juga udah mulai grouping. Kita udah melihat rotasi 4-1 yang dilakukan sama Aura. Habis Soul Trap hanya menggigit seorang minion saja kali ini, tapi Fredo sudah mulai maju ke arah depan mengganggu pergerakan, tapi kita lihat bakal Baru diomongin Momochan dan bahkan Phoenix yang harus ditumbangkan. Lihat Leopoldnya mengincar ke arah belakang, tapi masih ada Pastrong juga dengan menggunakan Purify, dikejar lagi sama Fredo-nya, tapi tipis cukup untuk banget. mendapatkan seorang Pastrong. Benar banget, tapi sedangkan kita lihat di arah atas dan di arah bawah udah mulai ada dua lane yang bakal dipus oleh tim Aura kali ini. Harus berhati-hati, dan sudah ada Turtle yang ketiga. Benar. Sebelum menit 9, sebelum berganti menjadi Bapak Lord yang terhormat dan bahkan lihat dari Clover-nya, ini dua speed push yang cukup mengganggu berarti ya, bisa dibilang ya. Chow-nya di arah atas, kemudian Sylvana-nya di arah bottom lane. Tinggal gimana caranya untuk setup lebih lama lagi mungkin untuk team fight-nya dari Auranya, asalkan dari Pastrong-nya itu nggak terpunish. Jadi benar-benar untuk farming-nya aman. Dan bahkan kita Dwarf Dragon mengarah ke seorang Watt-nya, tapi lihat damage-nya dengan menggunakan flame shot. Dan bahkan sampai lagi, tapi ternyata masih bisa kabur. Enggak, ternyata masih ada seorang Jawhead. Phoenix-nya sekarang dikejar, tidak ada escape skill, hanya ejector saja. Dan bahkan ada Clover, Imperial Justice yang mengenai satu, mencoba untuk mengharap tim Nasmia, tapi masih cukup tebal. Dan bahkan kita lihat dari seorang Kido-nya dengan menggunakan Uranus juga mendapatkan player, yaitu Darkness. Iya, banget. Itu bisa dibilang bisa 1v1 dengan sebenarnya siapa aja gitu, karena dia cukup tanky dan dia bisa nge-regen HP-nya kapanpun. Sulit banget untuk nge-take down Kido sendirian sih kalau menurut aku. Bahaya, ini kalau dia punya ejector bisa dilempar ke arah turret, tapi lihat Kido-nya masih cukup berani dengan mid 219 plus 155, regionnya gede banget. Dan ditambah juga dia punya Oracle ya, sudah diamankan ya. Item utamanya setelah satu sepatu mana. Yep, emang menjadi item yang cukup penting banget sih untuk Uranus sendiri. Dan kalau kita lihat sudah bakal menunggu Lord untuk datang sebentar lagi dalam waktu 35 detik, dan Genflix sudah mulai bersiap-siap kali ini. Salt Kuras juga diamankan oleh Kido, dan bahkan dia 1 melawan 5 Kidonya. Kali ini agak sedikit offside, tidak bisa kabur dan langsung diamankan, hanya menggunakan satu soft ultimate yang cukup penting dari Chow-nya ya. Dwarf Dragon-nya langsung di pop up tadi untuk Uranus. Iya, dan kalau kita lihat reply sedikit, sebenarnya memang warp-nya ya memang tinggal sedikit sih darahnya, tapi untungnya masih ada Jawhead yang follow up, dan Kido-nya memang terpecah untuk war-nya. Dia sibuk ngejar Darkness di arah belakang. Ini sebenarnya memang lumayan bagus juga, memang menjauhkan support-nya itu penting banget sih sebenarnya. Bisa dibilang strategi yang bagus juga dari Genflix Aerowolf. Yes, benar banget. Dan ternyata dari Godify-nya benar-benar kayak cuek bebek banget untuk team fight-nya. Benar-benar dia lebih ditugaskan untuk fokus terhadap laning aja, coba untuk dapetin turret dan bahkan oh my god, oke, Lord-nya diamankan oleh tim
tim Genflix Aerowolf. Tapi ini Lord masih di bawah menit 12. Jadi masih cukup ya tidak terlalu tebal, atributnya belum ditambah, belum in-hedge, dan juga masih bisa di def harusnya kalau misalkan dari tim Auranya tidak keculik ya, tidak offside posisinya. Iya, kali ini mereka benar-benar harus coba untuk defense terlebih dahulu. Kecuali memang Genflix mau coba bermain agresif bersama dengan Lord yang bakal berjalan di arah mid kali ini. Oke, Wattnya lagi nabrak-nabrak tembok, kenapa dia? Lagi pemanasan jempol kiri ya? Iya. Oke, mulai jalan lagi di arah mid lane, dan ternyata seperti dugaan Momochan mungkin mereka akan regroup di arah mid lane ya bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Sedangkan Wattnya mulai jalan lagi ke arah atas, mencoba untuk split push, dapetin turret keduanya, dan bahkan Sylvananya yang mungkin akan diincar. Lihat Imperial Justice yang gunakan, tapi lihat dia tidak bisa bertahan, mencoba untuk kabur lagi. Tidak ada source ultimate atau apapun dari seorang Sylvana, dan bahkan satu hero juga harus mati. Dari Sylvananya harus tumbang. Kidonya masih hidup ternyata. Oke. Masih bisa survive dari seorang Kido sendiri, dan sedangkan dari Aura mereka bisa dibilang agak sedikit kesulitan karena nggak ada satu hero core dia yang bisa mantu memberikan damage. Tapi Fredo 1000 pounder, dan bahkan ada flicker ke depan, langsung Hurricane Death, dan didapatkan satu lagi, support harus meninggal, dan bahkan kita lihat dilempar lagi ke arah belakang. Kidonya juga harus tumbang. Mencoba untuk bertahan pasang, dan bahkan yes, benar banget masih ada Rose Gold Medal, masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan mencoba untuk melemparkan, ternyata terkena sliding tackle dari seorang Watt, dan masih bisa untuk di-defend, masih bisa untuk ditahan. Van Strongnya nggak mati, dia langsung arah belakang dengan menggunakan rondo. Bahkan kita lihat juga tadi sampai mau dimasukin sama Leo Morte ya. Iya, sampai lupa mungkin biasanya bukan di situ ya. Gila, oke tuh Rose Gold Meteor, pemilihan item yang cukup bagus juga dari Leo Morte. Itu kalau nggak ada Rose Gold mungkin bisa mati sama combo ini doang ya, Rhapsody aja dari Grangernya. Dan bahkan kali ini bisa dibilang Rinasmi yang berada di lini paling depan coba untuk tahan badan, kasih damage dari Watt sendiri. Kalau menurut aku sih sebenarnya di Genflix Aerowolf mereka udah nemuin kayak oke, ini udah kita udah punya damage, kita udah tinggal cari momentum aja. Culik satu persatu ini bakal lebih mudah juga sih buat Genflix Aerowolf nantinya. Yes, setelah beberapa waktu lalu dari Leo Morte itu sempat menghilang dari meta, kayaknya digantikan Namus ya. Yes, kayaknya Leo Morte bisa sih masuk meta nih ya, untuk salah satu set lane yang membersihkan dengan cepat, dan di late gamenya itu punya damage juga yang besar, jadi membantu dari marksman-nya untuk nge-carry game mereka. Betul, tuh bisa dibilang ya pasti Leo Morte bisa dibilang menjadi hero yang cukup mudah juga untuk ngejar ke arah backline ya, karena langsung dari tadi benar-benar diinjar habis-habisan sama Leo Morte. Benar banget dengan Barbielnya. Dan kita lihat juga ternyata dilempar, tapi cukup atau bisa dibilang sangat mengganggu dari Fredonya ya. Benar-benar dia cuma 1000 pounder, kalau ada combo dengan flicker dia ngincar ke kubu belakangnya. Dan kita lihat juga ada Dragon mengarang serang Watt, tapi masih ada Purify, dan lagi-lagi Rinasmi yang tiba-tiba masuk ke lovernya mencoba untuk Imperial Justice, dan kena tinggal, tapi tidak cukup untuk mendapatkan satu hero pun. Dan bahkan Genflix Aerowolf mereka masih utuh berlima, tidak ada tumbang sama sekali. Benar-benar backup dari teman-teman Genflix Aerowolf sangat amat rapi untuk game yang pertama kali ini. Iya, ini bakal bikin sulit banget sih buat Aura kali ini. Mereka harus nge-defense. Setidaknya mereka harus melindungi biar inhibitor turretnya nggak pecah, agar Genflix Aerowolf juga nggak bakalan dengan mudah untuk nge-push ke arah mid dan juga arah bawah kali ini. Benar banget. Superman udah mulai masuk dari arah atas untuk Genflix Aerowolf, sedangkan mereka udah ngabisin semua jungle, semua buff, benar-benar nggak dikasih ke arah Aura satu pun. Yes, benar banget, sudah menunjukkan menit 14. Untuk di early-nya Aura benar-benar megang banget. Dan sekarang menuju ke arah mid game ke late game kayaknya Genflix Aerowolf udah cukup jauh, beda 4000 gold, dan bahkan untuk Lord-nya juga tinggal di hit sama Bruno. Lihat damage-nya besar banget sih. Dia bisa solo Lord sendiri, dan dia juga udah punya Little Wanderer, udah punya Grass. Ini bakal bantu dia banget untuk setidaknya nge-secure Lord-nya tanpa adanya kontes dari tim Aura, dan bahkan Kido yang dijagain di arah depan. Di zoning out sama Kido ya, yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih botak lagi. Tapi lihat Godify-nya mencoba untuk ngamanin buff merah dari Watt, dan tampaknya Web Dragon mengarah ke Watt, masih ada Purify. Tapi lihat damage-nya terlalu besar, di sliding sekali dan langsung ditembak sama bola plastik Watt. Langsung meninggoy, hilang dia tuh. Itu bola plastik ya? Hah? Bola plastik. Bola plastik itu perih banget. Dan kali ini sudah tidak ada hero initiator untuk tim Aura kali ini. Lagi-lagi mereka dalam keadaan yang bisa bilang pincang sebelah kali ini. Dan bahkan Lord-nya sudah mulai berjalan ke arah atas.
mulai berjalan ke arah atas. Apakah Aura masih Benar. bisa mendefense seperti Lord yang sebelumnya, atau Genflix Arrow bisa menyelesaikan tugas mereka di game yang pertama ini? Yes, Godiva juga akan hidup dalam 3 detik lagi. Bisa Lero. Mencoba untuk langsung ditahan saja Lordnya, tapi lihat di bottom lane juga sudah mulai masuk dengan tendangan bola klasik dari seorang Supriyadi. Mencoba untuk move lagi ke arah mid lane. Lihat turretnya juga enteng banget, Habis langsung semuanya, diledakkan, Rip. dirobohkan. Sudah tidak ada inhibitor turret. Kidonya juga masih menjadi frontliner untuk Genflix Arrow. Mencoba untuk diharas, dibakar, masih ada Revitalize. Lihat Kidonya tidak takut dan bahkan terkena Episalado dari seorang Selena, dan bahkan dia didapatkan Oh satu my lagi God, berhasil. Mencoba untuk mengincar pada Immortality, pecah Kidonya juga hilang. masih bisa untuk survive, dan bahkan base-nya yang harus hilang. Langsung pecah begitu saja. Genflix Arrow mensecure poin mereka yang pertama kali ini. Benar sekali. Di luar dugaan, karena di early game-nya mereka di-push habis-habisan. Lihat tuh Kido tuh. Gua botak katanya gitu. Enggak gitu. Oh enggak gitu. Tuh lihat, baru cukur rambut soalnya. Tuh. Oh sabar Kido, sabar. Mau pulang gitu. Mau kemana sih, Pe? Jangan dilempar tisunya. Kelihatan di kamera tuh. Dan itu dia untuk game yang pertama, bisa dibilang memang Genflix Arrow agak sedikit terseok di arah early. Benar. Karena memang Aura, memang mereka bisa dibilang kayak cukup nge-push dari arah dua lane, atas Benar. dan juga bawah. Sedangkan Genflix Arrow bisa dibilang cuma cari satu momentum di mana mereka grouping 4-1, dan Yes. itu udah ngebantu mereka untuk ngedapetin titik poin balik buat Genflix Arrow. Kayak ya mereka yang mereka lakukan yang mereka lakukan itu Gimana, jahat. gimana? Nggak Udah kayak gitu. ADC. Yang mereka lakukan tuh tinggal sabar menunggu, dan akhirnya tim fight-nya kayaknya enak banget sih. Bener kata Momochan juga, Rinasminya ke belakangnya cepet banget. Pakai bantuan kuda barbelnya. Kemudian Fredo-nya sih. Dia punya combo sama Flicker, Thousand Pounder, Flicker. Dia langsung Regen Dance. Dan tadi di tim fight terakhir sayangnya Darkness-nya ya, yang kena arrow dari seorang Clay. Itu benar-benar bikin buyar. Dan follow up-nya juga bagus banget. Cepet banget follow up-nya. Tekan arrow langsung lompat, Thousand Pounder. Dah. 2 orang mau tadi yang kena. Walaupun nggak kelok banget ya, tapi kayak digiring, ayo sini gitu. Betul banget. Dan Genflix Arrow juga sebenarnya dengan bisa dibilang ya memang